Kala bencana, kita bisa apa ya? Kota Semarang merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan kondisi topografi yang bervariasi. Kecamatan Tembalang merupakan kawasan perbukitan di wilayah selatan Kota Semarang yang memiliki kelerengan 0 sampai lebih dari 40% sehingga rawan longsor. Salah satu kelurahan di Tembalang yang paling rawan longsor adalah Kelurahan Jabungan. Berdasarkan data bencana Jabungan 2019 sampai 2023, telah terjadi tanah longsor sebanyak 8 kali. Mengapa ya kira-kira Kelurahan Jabungan menjadi daerah rawan longsor? Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik memiliki kondisi lahan yang relatif terjal yang termasuk ke dalam satuan bentang alam struktural berbukit terjal yang memiliki persen lereng rata-rata sebesar 30%. Berdasarkan peta lembar geologi Semarang dan beberapa struktur yang tampak di daerah Jabungan, diantaranya adalah sesar turun, sesar naik, lipatan, dan beberapa sesar yang masih diperkirakan. Menurut penelitian Purba pada tahun 2014, beliau mengklasifikasikan daerah Jabungan menjadi daerah yang cukup rawan longsor. Dalam 2 tahun terakhir ini, setidaknya terdapat 2 kali kejadian longsoran tanah di daerah Jabungan. Faktor penyebab tanah longsor dapat terjadi di Kelurahan Jabungan karena adanya bahaya dari pengaruh hujan deras terus-menerus saat musim hujan, sedangkan pada daerah tersebut memiliki lempung yang melimpah yang dapat menjadi bidang gelincir. Terdapat patahan ataupun rekahan dan bentuk lahan yang bergelombang sehingga membuat daerah Jabungan memiliki kerawanan untuk terjadi tanah longsor. Walaupun belum teratasi secara sempurna, namun Kelurahan Jabungan memiliki kapasitas dalam menangani bencana tanah longsor tersebut melalui pembentukan tim tanggap bencana di desa tersebut. Saya Isna melaporkan dari tempat kejadian. Saat ini saya sedang berada di perumahan Bukit Bintang, yaitu salah satu perumahan di Kelurahan Jabungan, dan bisa kita lihat di sebelah sini. Di sini merupakan titik terakhir atau lokasi terakhir terjadinya bencana tanah longsor di Kelurahan Jabungan. Tercatat pada tahun 2023 terjadi 2 kali bencana tanah longsor di Kelurahan Jabungan yang menyebabkan rusaknya 2 rumah di RT 6 dan RT 7. Dan sampai saat ini, lokasi di sini masih menjadi lokasi yang rawan terjadi bencana tanah longsor di Kelurahan Jabungan. Jadinya tanah longsor tentunya memberikan dampak baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, ataupun lingkungan. Tanah longsor berskala besar dapat menimbulkan jatuhnya korban luka, korban jiwa, ataupun korban hilang. Tanah longsor juga menghambat aktivitas manusia sehingga berdampak pada ekonominya. Selain itu, dari segi lingkungan, tanah longsor dapat merusak ekosistem yang ada, sehingga lingkungan yang ada dapat berantakan dan juga ekosistemnya dapat hancur. Pemerintah Jabungan sebenarnya sudah melakukan upaya pencegahan untuk bencana tanah longsor ini. Salah satunya dengan menurunkan SK terbentuknya tim tagana atau tim tanggap bencana. Tetapi pada pelaksanaannya, tim tagana ini belum berperan secara aktif sehingga Kelurahan Jabungan belum memiliki kapasitas yang baik dalam pencegahan tanah longsor. Lantas, upaya seperti apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bencana tanah longsor tidak terjadi kembali? Simak penjelasan berikutnya ya. Tanah longsor sebagai salah satu ancaman yang mengancam daerah dataran tinggi merupakan suatu hal yang bisa kita cegah kehadirannya atau setidaknya untuk mengurangi kerugian yang disebabkan olehnya. Pencegahan ini dilakukan melalui program mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk menurunkan resiko dan dampak yang dihasilkan oleh suatu bencana. Mitigasi ini dilakukan melalui peningkatan kesadaran ataupun pemahaman serta pembangunan fisik di daerah sekitar bencana.
Dalam implementasinya pada bencana yang mengancam Kelurahan Jabungan, yaitu salah satunya tanah longsor, terdapat beberapa upaya mitigasi yang dapat dilakukan. Beberapa upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah yang pertama yaitu reformasi tim Tagana. Tagana merupakan tim tanggap bencana. Sebenarnya tim ini sudah ada di Kelurahan Jabungan namun belum berjalan secara efektif. Jadi diperlukan reformasi dari tim tersebut dengan melibatkan lebih banyak masyarakat lagi yang nantinya akan berfungsi sebagai penanggung jawab dalam upaya mitigasi bencana tersebut. Tim ini nantinya juga akan mendapatkan pelatihan dan juga pencerdasan terkait tanggap darurat bencana sehingga nantinya dapat menjadi garda terdepan saat terjadi bencana di Kelurahan Jabungan. Yang kedua adalah penyuluhan terhadap masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam peristiwa ini merupakan elemen yang harus senantiasa dilibatkan dalam setiap upaya pencegahan yang dilakukan. Penyuluhan diberikan kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana datang. Penyuluhan juga dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat ketika dan pasca terjadinya bencana. Yang ketiga yaitu pemasangan peta rawan bencana dan juga rambu-rambu bencana. Pemasangan peta rawan bencana ini digunakan untuk memberitahu masyarakat tempat-tempat mana yang rawan terjadi bencana khususnya tanah longsor. Kemudian untuk rambu-rambu bencana digunakan untuk memberitahu masyarakat ataupun mengarahkan masyarakat untuk mengetahui tempat-tempat yang aman ketika terjadi bencana. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah reboisasi yang dilakukan melalui penanaman rumput akar wangi atau vetiver. Tanaman ini dikenal sebagai tanaman yang dapat mencegah terjadinya tanah longsor karena kedalaman akarnya yang bisa mencapai 5 meter. Tanaman ini jika ditanam dengan susunan yang tepat dapat berperan sebagai kolom-kolom beton yang dapat mereduksi erosi air tanah sampai dengan 90% sehingga dapat menghindari terjadinya tanah longsor. Keempat, upaya tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana tanah longsor di Kelurahan Jabungan. Ketika upaya tersebut dilakukan juga dapat menekan kerugian yang ditimbulkan dari bencana tanah longsor tersebut. So, let's do our ways to prevent this disaster.